Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yoga selaku Dewan Juri, yang terhormat Ketua Pelaksana Lokasi 18, serta yang terhormat para peserta LKBB Lokasi 18. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam ini. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulida Wahyuni, saya selaku pembawa acara pada hari ini. Pada TM pertama ini, kita akan membahas PBB yang akan dijelaskan oleh moderator kita, Kang Ismail Hamka. Kepada Kang Ismail Hamka, saya persilahkan dengan segala hormat. Atas nama Maulida Wahyuni, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwasanya pada hari ini kita berkumpul untuk mendengarkan beberapa diskusi santai tentang materi yang akan dilaksanakan di lokasi 18, khususnya pada materi PBB. Nah, perkenalkan, nama saya Ismail Hamka. Saya di sini bertugas sebagai moderator, di mana saat ini kita sudah bergabung dengan Kapten CKU Anwari Triyoga dari Kodiklat Bandung, yang akan menjelaskan beberapa materi yang akan dilaksanakan dalam lokasi virtual ke-18. Untuknya saya persilakan Bang Yoga. Gimana Bang? Sehat kan nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di Bandung mulai musim hujan nih. Sekarang gimana sekarang? Cikarang alhamdulillah sehat. Bandung udah aman nih? Udah sedikit aman ya? Insya Allah aman terus lah, semoga segera berlalu pandeminya. Bisa silaturahmi kembali. Iya, ya mungkin tahun ini kita melaksanakan lokasi secara virtual, mudah-mudahan tahun depan bisa normal ya Bang ya. Bisa amin. seluruh paskibra lah se-Indonesia bisa silaturahmi lagi nih pada event-event yang lebih akbar lagi. Ya, semoga rekan-rekan kita semua dimanapun berada tetap semangat walaupun masa pandemi, tetap semangat belajar, berlatih, dan juga ya karena mungkin musimnya lagi offline, online, tetap bisa berpartisipasi, sambung silaturahmi dan sambil belajar kembali. Walaupun secara virtual ya Bang ya. Betul, secara virtual. Saya juga mengucapkan terima kasih nih sama Kang Mail yang masih memberikan kepercayaan pada saya untuk sebagai juri di lokasi yang di tahun 2021 ini. Ya, sama-sama Bang. Saya juga mengucapkan terima kasih nih. Abang bisa berpartisipasi lagi walaupun dengan keterbatasan yang ada ya seperti ini Bang. Biasanya kita technical meeting bareng-bareng langsung kan ya, tapi ya sekarang seperti ini ya tetap disyukuri lah. Oke Bang, betul. Kita lanjut aja nih Bang. Harapannya walaupun ini pelaksanaannya secara online, kita TM secara online, ya mungkin memang agak ada kendala sih kalau online itu. Tapi harapannya teman-teman yang lain bisa mengikuti dengan baik. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya kita diskusi aja. Kita belajar bareng. Seperti itu. Jadi kebetulan juga sebelumnya kita udah memberikan Google Form ya Bang, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang PBB. Beberapa sudah masuk, tapi mungkin sebelum saya membahas pertanyaan nanti kita di sela-sela aja Bang. Saya sela, maksudnya Abang menjelaskan beberapa materi, nanti saya sela dengan menyambungkan pertanyaan dari semua peserta. Itu aja kali Bang ya? Ya, boleh. Tapi ini nanti sambil mempertegas, kan sepertinya kan materi ini kan kemarin sempat dibuat gerakannya di YouTube ya. Ternyata ada perubahan, ya harapannya nanti ini saya sampaikan yang perubahan yang terbaru, urutan yang terbaru, jadi peserta memedomani urutan yang saya sampaikan ini. Oh iya, siap Bang. Mulai ya kan ya? Boleh Bang. Baik, yang pertama ini kita berbicaranya adalah berkumpul.
Oke, Bang. Berkumpul ini kan sudah ditentukan yaitu bersab. Bersab, berkumpul. Bersab, kumpul. Diawali, maaf Pak, sebentar. Nanti waktu timingnya dimulai dari mana ini, Kang? Oh iya, untuk waktu kita punya durasi 9 menit 30 detik. Kita sudah sepakat kepada panitia semuanya, waktu itu dimulai pada saat Danton masuk kotak Danton. Oke. Oke, itu waktu dimulai dan diakhiri karena bubar jalan itu ada part-part beberapa part dan part terakhir itu ketika Danton balik kanan ya Bang, betul nggak Bang? Ya betul. Nah, jadi diakhiri pada saat bubar jalan, tepatnya pada saat Danton balik kanan pas bubar. Oke. Monitor. Ya. Kalau gitu saya awali lagi, saya ulangi kembali. Yang pertama adalah urutannya bersab kumpul. Bersab kumpul tadi sudah disampaikan oleh Kang Mahil, waktu dimulai saat Danton masuk kotak. Saat Danton masuk kotak, Danton adalah memanggil penjuru. Yang perlu diingat dari rekan-rekan itu tentu penjurunya adalah orang yang paling tinggi di pasukannya. Nah, kemudian posisi pasukan itu dalam kondisi bebas, tidak terpimpin. Kondisi bebas, tidak terpimpin. Mungkin juga ada yang pernah kita laksanakan, ada seperti boleh duduk, boleh. Oh, jadi ini Bang. Bebas. Oh, gimana kan? Di slide ini Bang, ada pertanyaan dari peserta dari Jambi nih Bang, tepatnya di Prajurit Cakraningrat. Boleh saya selagi Bang ya, sekalian kita diskusi santai aja ya. Oke. Di sini ada pertanyaan nih Bang. Posisi bersab kumpul harus berdiri. Apakah bisa dengan duduk santai ketika dipanggil Danton? Misalkan bersab kumpul baru berdiri tegak semua menghadap Danton, lalu melaksanakan langkah-langkah selanjutnya. Berarti boleh nggak Bang? Kita sebelum bersab kumpul itu kita lagi santai atau ngobrol atau segala macam lah intinya. Boleh. Yaitu yang dinamakan posisi bebas atau keadaan tidak terpimpin. Boleh. Posisi santai. Jadi tidak sepaneng istirahat semua, sikap sempurna. Atau mungkin ada yang begini kan, pasukan bersab kumpul sebagai penjuru, ada yang kemudian ambil sikap istirahat seperti itu. Pasukan kan ada ya, tadinya awalnya sikap sempurna terus istirahat. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi posisi bebas atau keadaan tidak terpimpin. Yaitu pertama urut-urutannya adalah Danton memanggil penjurunya itu tentunya orang yang posisinya badannya tinggi, paling tinggi. Nah, misalkan siswa Adi sebagai penjuru, yang sebagai penjuru menghadap penuh kepada Danton, tidak mengulang nama, hanya menyatakan siap sebagai penjuru. Kemudian melakukan sikap berlari dan berhenti di depan Danton dengan jarak kurang lebih 6 langkah. Gitu kan? Nah, selanjutnya Danton bisa menyatakan pasukan bersab kumpul. Nah, saat disinilah apa-apa bersab kumpul, pasukan kalau misalkan ada yang duduk ya berdiri mengambil sikap sempurna. Kalau yang misalkan sudah berdiri ya menghadap ke arah Danton mengambil sikap sempurna. Kemudian ada apa-apa bersab kumpul, kemudian pasukan melaksanakan posisi seperti sikap berlari. Kemudian berlari saat setibanya di belakang atau di sebelah kiri penjuru itu tidak lari di tempat, langsung seperti kita lari maju jalan, henti gerak. Nah itu seperti itu posisinya, langsung turun. Jadi tidak ada lari di tempat. Setelah itu penjuru menyampaikan luruskan. Nah, pelaksanaan luruskan, pasukan yang lain melaksanakan kegiatan seperti lencang kanan. Yang sab depan mengambil jarak lencang kanan, yang Banjar sab kedua dan ketiga memalingkan. Banjar yang sebelah kanan melaksanakan lencang depan. Seperti itu. Nanti setelah lurus. Yang sab depan melaksanakan lencang kanan. Ya. Yang belakangnya penjuru, Banjar sebelah kanan melaksanakan lencang depan. Ya. Tidak menunggu apa-apa, setelah sekiranya lurus, kemudian turun. Nah, kemudian penjuru memalingkan ke kiri, melihat kelurusannya. Kalau sudah lurus, baru lurus ke depan, baru teriak
lurus, kemudian turun tangannya yang lencang kanan tadi. Kemudian Danton memberikan apa-apa selesai, pasukan mengambil sikap istirahat. Seperti itu gambaran ringkasnya. Oke, Tapi Bang. saya pikir kemarin dari contoh itu sebagian sudah bisa dipahami lah. Iya. Itu yang berkumpul. Terus kemudian dilanjut dengan setelah istirahat, materi berikutnya adalah sikap sempurna. Ini urutannya. Sikap sempurna, kemudian yang berikutnya istirahat di tempat. Istirahat di tempatnya ini adalah parade, kan? Ya, Jadi siap, Bang. Betul. setelah sikap sempurna dari kumpul, dilanjutkan sikap sempurna, kemudian istirahat parade. Ya, bedanya hanya di atas pinggang lah, agak naik dikit, naik gitu. Dan dengan istirahat biasa. Iya, sama-sama Kemudian, mengepal ya, Bang ya. Tangannya. Ya, posisi tangan adalah mengepal. Posisi tangan mengepal. Dengan tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan. Di atas pinggang, dikit dinaikkan. Lebar kaki dibukanya adalah selebar bahu. Iya. Kemudian ketiganya adalah hitung. Berarti setelah istirahat parade tadi, disiapkan kembali, siap gerak, kemudian hitung. Saat ada apa-apa hitung. Maka saat depan, orang kedua, ketiga, sampai yang selanjutnya, memalingkan 45 derajat. Penjuru tetap lurus ke depan. Begitu apa-apa mulai. Nah, di situ penjuru teriak 1. Kemudian yang berikutnya adalah 2, 3, 4. Saat mengucapkan angka itu bersamaan dengan memalingkan kepala lurus ke depan. Untuk step 2, nomor 2, 3, dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian kalau sudah lengkap, penjuru belakang, pojokan itu, step ketiga sebelah kiri, kalau lengkap. Nah, misalkan gitu kan, hitung mulai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Lengkap. Kalau misalkan kurang 1, sampaikan kurang 1. Seperti itu. Nah. Ya, siap, Bang. Mengerti, Bang. Nah, itu ya. Kemudian dilanjutkan hadap serong kanan. Dan hadap serong kiri kali, Bang, nih, Bang. Sama kan prosesnya ya? Ada serong kanan dan serong kiri. Sama. Hadap serong kanan. Tapi ini serong kanan dulu ya. Ya, hadap serong kanan dulu, Bang. Ya, hadap serong kanan dulu, nomor 4. Setelah hitung, hadap serong kanan, hadap serong kiri sama. Yaitu pelaksanaannya kaki, saat ini yang hadap serong kanan, kaki kiri dibuka. Bisa 20 cm atau selebar bahu. Bentuknya itu berarti jadi sejajar ya, Bang ya? Sejajar. Iya. Sejajar dengan kaki kanan. Agak dimajukan dikit, tapi sejajar arahnya dengan kaki kanan. Kemudian saat kaki kiri itu masih posisi sejajar, sudah digeser, badan itu masih lurus ke depan. Bukan ikut arahnya dulu. Sama kepala, badan masih lurus ke depan. Kemudian kaki kanan diputar, yaitu 45 derajat kan ke arahnya kan, kalau serong itu. Nah, iya. Di saat itu, kemudian badan dan kepala itu bareng. Dengan perputaran kaki tadi. Kemudian ditutup. Nah, terus juga, begitu juga sebaliknya. Hadap serong kiri, sama hanya kebalikannya saja. Hanya kebalikannya saja. Mungkin ada yang disilakan kan? Mungkin pertanyaan? Belum dilanjut? Kalau hadap serong kanan, serong kiri, sepertinya sudah pada bisa nih, Bang. Cuma lebih menekankan, Bang, ini kemarin kan kita hadap serong kanan, habis itu parade. Sekarang susunan gerakannya kita rubah, Bang, jadi hadap serong kanan, hadap serong kiri, hormat ke periksa kerapihan. Ya. Soalnya biar parade periksa kerapihannya menghadap depan dan dinilai lebih jelas dengan juri. Seperti itu, Bang. Paling itu aja sih, Bang. Kamera kan di sebelah kanan, Bang. Kalau untuk teknisnya, alhamdulillah peserta mungkin sebagian sudah paham ya, Bang. Lanjut aja, Bang, ke hormat paling. Hormat. Saat hormat, ini kan kemungkinan rekan-rekan ini ada yang memakai topi yang ada klepnya, gitu kan? Ada yang pakai karet, ada yang pakai topi mut. Ya, kalau topi mut itu kurang lebih modelnya kayak ya topi yang saya ini, yang kayak perahu gini kan ini modelnya.
Nah, ini saya bedakan dulu yang ada klepnya. Kalau saat ada klepnya hormat gerak, kan klep itu akan melingkar begini di ujung depan ini. Nah, ini adalah nempel di klepnya, di ujung klep. Posisi ujung jari, tangan kanan kan hormat gerak. Nah, itu ada di posisi nempel di klep. Jadi tidak di samping pelipis. Tapi kalau yang menggunakan baret atau mungkin topi mod itu ada di pelipis. Posisi jari tangannya, ujung jari tangan kanannya. Ya, siap. Hormat. Kemudian tegak, gerak. Nah, kemudian dilanjut periksa kerapian. Ini perlu ditekankan kembali untuk rekan-rekan yang diperiksa kerapian itu bahwa ini diawali adalah istirahat biasa. Diawali istirahat biasa. Jadi setelah hormat, istirahat di tempat. Gerak, nah disitulah. Jadi bukan parade, tapi istirahat biasa. Istirahat di tempat. Gerak, kemudian pasukan melaksanakan istirahat. Kemudian datang parade, periksa kerapian. Semua pasukan mengambil sikap sempurna. Nah, kemudian saat Bapak mulai, nah dari situlah posisi badan membungkuk, harus tangan kanan di atas tangan kiri, menepuk kaki kiri dulu. Ya kurang lebihnya kalau itu di tulang kering lah. Kalau kita pakai sepatu yang tentara itu, ya pas di ujungnya antara lipatan celana dan sepatunya itu, yang lipatan celana kan kita kalau celana itu kan dilipat. Nah di situ ditepuk, bisa 1, 2, hitungannya terserah itu menyesuaikan dari kiri ke kanan. Berarti kurang lebih di tulang kering kiri ke kanan, terus kemudian saku kiri yang di samping paha itu samping kanan, kemudian memegang ujung baju depan, kemudian badan tegak. Saat tegak itulah bersamaan ujung baju ditarik ke bawah. Setelah tegak, kemudian ujung baju belakang. Setelah ujung baju belakang, kemudian tutup saku. Ingat posisi tangan adalah menyilang, masih tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian tutup saku kiri, tutup saku kanan, kemudian kerah. Kerah kiri, kerah kanan. Nah, kerah ini ada kan yang menanyakan, mungkin ada yang melaksanakan seperti ke samping atau ke bawah atau ke atas, ini yang sering terjadi. Nah, iya Bang, ada ini Bang, ada pertanyaan beberapa nih untuk periksa kerapihan nih Bang. Untuk tadi yang Abang bilang untuk bagian kerah. Ini pertanyaan ini dari SMAN 1 Cikarang Barat. Untuk periksa kerapihan bagian kerah itu gerak ke samping atau ke bawah atau ke atas. Seperti itu Bang, untuk kerah. Ini memang banyak sekali yang sering kita lihat juga, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ke samping. Untuk di lomba ini saya sampaikan di samping. Ini saya pernah diskusi dengan Letnan Ian itu ke samping. Kapten Ian, sorry, dengan Kapten Ian. Jadi kerah itu ke samping kan? Ke samping. Untuk kerahnya. Jadi bukan ke atas atau ke bawah, bukan ke atas atau ke bawah, tapi ke samping. Kerahnya. Iya Bang. Kemudian lanjut Bang, lanjut. Nah, kemudian untuk ditutup kepala ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di periksa kerapian itu hanya diwadain 2, yaitu yang ada klep, topi yang ada klep, dan pakai baret. Baret ya Bang. Nah, ya itu tadi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan itu ada yang menggunakan tutup kepala yang seperti saya bilang gitu, tutup kepala perahu itu. Peci. Nah, kita yang bahas sesuai buku dulu. Saat ditutup kepala yang ada klepnya adalah dipegang dari samping kiri dan kanan. Tangan kiri samping kiri ke jari-jarinya, kemudian diarahkan ke depan, itu nempel. Bukan hanya sebatas kayak pre-memori aja, tapi nempel benar di klepnya dari samping ke depan, baru turun sikap sempurna. Itu yang menggunakan klep. Lalu bagaimana yang menggunakan baret? Kalau yang menggunakan baret, itu dilihat dulu kemiringan baret kan. Kalau kemiringan baret itu ke kiri, berarti dari sebelah kanan
tangan kanan di atas tangan kiri, berarti ditarik ke arah kiri, ke arah kemiringan. Begitu juga sebaliknya seandainya baret itu dari kiri ke kanan kemiringannya, maka tangannya dari arah ketinggian kiri diarahkan ke kanan, kemiringan ke kanan. Baru sikap sempurna. Ya. Nah, setelah sikap sempurna, nanti Danton menyampaikan selesai, maka pasukan secara serentak mengambil sikap istirahat. Oke. Seperti itu untuk periksa Kerapihan, Bang. Ya. Selanjutnya, Selanjutnya Bang. ini gimana? Ada lagi? Selanjutnya, lanjut, Kang. Lanjut ya. Iya. Selanjutnya untuk tengah lengan lencang kanan atau kiri. Ini maksudnya, jadi pasukan boleh hanya melaksanakan salah satu saja, Kang ya. Iya, boleh dipilih ya, Bang ya. Boleh yang setengah lengan lencang kanan atau setengah lengan lencang kiri. Pasukan tidak usah melaksanakan dua-duanya, salah satu, gitu. Ini saya contoh ambil yang setengah lengan lencang kanan. Maka pelaksanaannya sebagai berikut. Misalkan penjuru Danton apa pokoknya setengah lengan lencang kanan, gerak, maka pasukan staf depan itu tangan di pinggang bersama dengan pemalingan kepala. Iya. Nah, termasuk staf kedua dan staf ketiganya adalah memalingkan ke kanan. Posisi leher itu tidak boleh miring, tetap tegak lurus, posisi memalingkan ke kanan. Kalau tidak 45 derajat, tapi memalingkan bisa, kalau bahasa bukunya itu melihat dada sebelah kanannya, kan? Iya. Dimalingkan, ya mungkin palingannya pula, tapi posisi badan itu tidak, kepala tidak nengler, tidak miring, ya, tetap tegak posisinya. Nah, kemudian banjar kanan mengambil antaranya seperti pelaksanaan lencang depan, yaitu ambil satu lengan ke depan dengan jarak 2 kepal, posisi tangan menggenggam, ini yang banjar kanan. Saat Bapak tengah lengan lencang kanan gerak, nah ini yang banjar kanan mengambil jarak, khususnya sub 2, sub 3 ini yang saya maksud, mengambil jarak ke depan, itu seperti pelaksanaan lencang depan, satu lengan ke depan, posisi tangan posisi tangan menggenggam dengan jarak 2 kepal. Kemudian setelah lurus turun. Lalu bagaimana pasukan yang lain? Saat proses sababa tengah lengan lencang kanan gerak, di situ pasukan itu memalingkan, kemudian yang staf depan itu kan tangan di pinggang, setelah di pinggang dia akan merapat ke sebelah kanannya. Nah, saat proses perapatan itulah sambil meluruskan termasuk staf keduanya dan ketiganya. Memalingkannya ke kanan, jadi bukan ke kanan, lurus ke kanan, bukan, tapi langsung ke kanan. Lalu ke depannya, ya mungkin melirik saja melihatnya. Iya. Seperti itu. Ada lagi Mungkin kan? Saya salah sebentar ya, Bang. Ada pertanyaan nih, Bang. Pertanyaan ini datang dari SMAN 1 Cikarang Barat dan Purna Pranubara Sakti. Nah, apakah boleh saat lencang kanan dan setengah lengan lencang kanan itu pasukan bergerak meluruskan barisan? Jadi ibaratnya gini, Bang, sub 2 kan biasanya kan cuma satu langkah nih. Ternyata dirasa-rasa dia belum lurus, Bang. Bolehkah melakukan gerakan lagi supaya benar-benar dinyatakan lurus gitu? Ya, maksudnya tidak sekali jadi gitu ya? Betul, Bang. Ya boleh. Bukan berarti misalkan nanti tengah lengan lencang kanan, gerak, dia ternyata geser ke kanan, ternyata kurang rapat. Ya boleh, harus dirapatkan lagi. Maksudnya seperti itu. Kembali ke fungsi setengah lengan sama lencang ya, yaitu untuk meluruskan, ya, itu ya. Meluruskan banjar dan sab. Meluruskan banjar. Berarti kalau misalkan benar jadi, ya itu lebih bagus, gitu kan? Iya. Kalau misalkan belum kurang rapat, ya harus rapat, gitu. Tapi bukan begini kan? Dia gerak dulu, ternyata kurang rapat, nunggu yang lain gerak, habis itu baru gerak bareng lagi merapatkan, tidak. Jadi misalkan saya orang kedua, staf depan orang kedua, tengah lengan lencang kanan gerak, saya sudah tangan di pinggang, memalingkan kanan, terus saya geser ke kanan, ternyata siku saya belum menyentuh lengan sebelah kanannya sekali melangkah itu, maka saya harus geser lagi, atau mungkin saya ternyata di belakang punggungnya, ya saya harus geser lagi ke kiri, gitulah.
Iya, iya. Tidak sekali jadi, tapi kalau bagus ya sekali jadi. Iya, lebih bagus ya Bang ya. Tapi Lebih bagus. harusnya benar-benar lurus ya Bang. Jadi diperbolehkan Tidak. untuk melangkah lagi gitu Bang ya. Fungsi banyak apa? Setengah sama lencang kanan itu adalah untuk meluruskan banjar dan start gitu. Iya Bang. Bang, ini Nah. ada lagi nih Bang. Ada Boleh. pertanyaan lagi tentang setengah lengan ya, setengah lengan. Untuk Ya. tempo gerakan kaki pada saat lencang itu sebenarnya diatur nggak sih Bang? Temponya berapa? Apakah Nggak menyamakan? Tidak Nggak ada. diatur ya Bang? Tidak ada aturan. Nggak ada. Cuman kalau ini kaitannya tim, biasanya kan kalau bertanya di tempo tidak ada, tapi gerakannya adalah serempak. Jadi saat bergerak itu misalkan tengah lengan lencang kanan gerak ya prak, kalau bisa pakai serempak kan prak gitu kan, karena kan ini tim. Terus juga jangan ditekuk kakinya, ngeper. Tidak, karena sikap dasarnya sikap sempurna. Kan ada yang begitu geser lututnya nekuk, kemudian nutup prak, nah, kayak gitu kan. Nutupnya sambil tegak lagi gitu, nggak seperti itu. Iya, siap Bang, siap Bang. Berarti untuk tempo nggak ada aturan ya Bang ya? Untuk tempo langkah kaki seberapa? Iya. Yang penting lurus intinya. Dan serempak. Betul. Iya. Bang, bisa kita lanjutkan mungkin ya Bang ya? Boleh. Untuk lencang kanan Bang. Lencang kanan ya, ini sama kiri. Tengah lengan lencang kiri. Jadi peserta yang di nomor 9 lencang kanan ini dia hanya melaksanakan satu kali saja, yaitu boleh lencang kanan atau lencang kiri. Ya. Ya, tadi setelah melaksanakan setengah lengan lencang kanan, nah sekarang saya asumsikan adalah melaksanakan lencang kanan. Tadi kan posisi setengah lengan. Berarti Abang Danton selanjutnya adalah lencang kanan. Gerak. Nah, saat Abang gerak, pasukan staf depan itu tangannya adalah melaksanakan lencang kanan. Jadi dia mengambilnya dari belakang punggung sebelah kanannya. Bukan nanti disodok lengan sebelah kanannya, enggak, tapi dia langsung melaksanakan lencang kanan, tapi berada di belakang punggung pasukan teman sebelah kanannya. Nah, kemudian staf 2, staf 3 saat ada Bapak gerak tadi, semua memalingkan ke kanan seperti setengah lengan lencang kanan tadi. Nah, begitu juga yang sebagai banjar kanan, yaitu nomor staf 2 banjar kanan, berarti kan di belakangnya penjuru, dan di belakangnya penjuru. Saat Bapak geraknya tadi, dia melaksanakan seperti proses lencang depan. Iya. Ya, lencang depan, seperti melaksanakan lencang depan, kalau satu lengan ke depan seperti setengah lengan tadi yang saya terangkan, dia turunnya tangan tidak menunggu apa-apa, gerak. Jadi setelah lurus dia turun. Sudah yakin satu lengan, terus sudah 2 kepal jaraknya turun. Nah, kemudian saat memalingkan sab kedua, sab ketiga itu dia sambil meluruskan ke kanan dan ke depan. Ke depannya adalah orang yang sab depan. Kalau itu geser berarti dia ikut geser ke kiri berarti kan? Karena kan tadi dari setengah misalkan. Terus kemudian lencang kanan. Nah, itu berarti diambil belakangnya, kemudian geser ke kiri sampai dengan posisi tangan. Posisi tangan yang sab depan adalah posisi menggenggam. Kemudian menyentuh apa ini? Bahu ya. Samping kanan temennya itu. Nah, itu nempel. Jadi kalau misalkan nanti masih ada di belakang punggung, boleh geser. Karena kembali pada fungsi tadi meluruskan banjar dan staf. Ya. Kemudian apa-apa tegak, gerak, bersamaan turun tangan, palingan lurus ke depan. Itu termasuk staf kedua dan ketiganya. Seperti itu kan. Ya. Mungkin ada yang diselangkan untuk teman-teman yang mungkin dari pertanyaan. Mungkin tadi mungkin lebih ke arah tadi Bang. Setengah lengan ya. Kalau lencang kanan alhamdulillah peserta mungkin beberapa sudah paham tadi Bang. Bisa kita lanjut dengan materi selanjutnya Bang. Ya, lanjutnya lencang kanan. Hadap kanan Bang. Hadap kanan. Proses hadap kanan ini kan tadi sudah bagaimana dengan hadap. Saat Bapak hadap kanan.
gerak. Berarti posisi posisi kaki kiri digeser, menyilang, serong. Jadi lakukan kaki kiri itu ada di ujung jari kaki kanan, jaraknya 1 kepal, melintang serong, gitu. Melintang serong, posisi badan masih lurus ke depan dengan posisi kepala. Kaki sudah nyerong, tapi posisi badan dan kepala masih lurus ke depan. Kemudian kaki kanan diputar, tidak diangkat saat putarnya. Diputar ke kanan, karena ini hadap kanan berarti gesernya 90 derajat. Nah, bersamaan kaki putar kanan itu, berarti badan ikut memutar dan kepalanya. Kemudian setelah lurus ke kanan tadi 90 derajat, baru ditutup kaki kirinya kembali ke sikap sempurna. Seperti itu. Nah, seperti itu prosesnya. Siap, Bang. Kalau hadap kanan. Kemudian dilanjut Lencang depan, Bang. Iya, Bang. Ya. Nah, setelah ini kan lencang depan itu posisi berbanjar nih. Berbanjar, lencang depan. Gerak. Nah, saat Bapak gerak, ini banjar kanan. Banjar kanan melaksanakan lencang depan. Melaksanakan lencang depan dengan satu lengan lurus ke depan, kemudian posisi tangan menggenggam dengan jarak 2 kepal dari orang di depannya. Kemudian banjar tengah dan kiri meluruskan dengan sebelah kanannya, yang banjar kanan. Lalu bagaimana saat posisi depan? Posisi depan itu berarti tengah dan kiri yang saya maksud. Iya. Nah, tengah dan kiri saat Bapak lencang depan gerak, maka mengambil antara itu boleh setengah lengan lencang kanan, boleh lencang kanan. Di sini saya sampaikan mengambil antaranya lencang kanan. Masih dengar saya? Masih, Bang. Masih, Bang. Masih, Bang. Saya ulangi lagi. Tadi kan setelah Bapak gerak, kan saya berbicaranya adalah banjar sebelah kanan. Itu mengambil lencang depan. Nah, bagaimana posisi staf tengah dan kiri saat Bapak gerak tadi? Makanya dia mengambil antara itu bisa setengah lengan lencang kanan atau lencang kanan. Di lomba ini saya sampaikan mengambil antaranya adalah lencang kanan. Jadi saat Bapak lencang depan gerak, yang depan, tengah, dan kiri melaksanakan lencang kanan. Itu prosesnya sama dengan lencang kanan. Kemudian setelah lurus, tanpa menunggu apa-apa, tangan turun, pandangan lurus ke depan. Seperti itu kan. Nah, nanti turunnya yang lain saat apa-apa tegak gerak. Nah, banjar sebelah kanan, tangan diturunkan. Saya kira itu tidak susah itu untuk lencang depan. Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Bang, bisa. Ya. Selanjutnya hadap kiri. Hadap kiri adalah kebalikan dari hadap kanan, tidak ada masalah saya pikir ini. Kemudian setelah hadap kiri, balik kanan. Nah, balik kanan ini prosesnya adalah sama seperti hadap kanan. Cuman posisi kaki kirinya adalah membentuk huruf T. Melintang di depan kaki kanan dengan jarak 1 kepal, tapi membentuk hurufnya huruf T. Kemudian posisi badan dan kepala masih lurus ke depan pandangannya. Kemudian bersamaan kaki kanan diputar 180 derajat, nah, badan dan kepala itu memutar, kemudian kaki kiri ditutupkan. Itu proses balik kanannya. Bang, ini ada pertanyaan untuk balik kanan, Bang. Ya. Untuk balik kanan, pas nutupnya itu dihentakan atau tidak, Bang? Di hitungan ketiga. Jadi kan balikannya hitungnya 1, 2, 3. Jadi ada yang dihentakan. Saat nutupnya kan? Iya, saat nutupnya.
Saat nutupnya kalau itu benturan pasti bunyi Kang, tapi tidak dipaksakan. Yang itu tadi yang saya bilang kakinya lututnya ditekuk, tidak seperti itu. Oh, berarti bunyinya natural gitu Bang, jangan terlalu Ya, maksa gitu ya. ya Jangan tetap terlalu. kalau itu nanti dibenturkan pasti tetap bunyi itu. Tapi tidak berarti dibenturkan prak sampai kaki kanannya geser beberapa Iya. mili ke kanan, tidak seperti itu. Iya Bang. Ya, Iya, Bang. untuk natural kembali sikap sempurna. Seperti itu kan. Paling untuk balik kanan pertanyaan dari peserta itu sih Bang. Bisa dilanjut mungkin Bang. Lanjut ya. Oke. Iya. Terus selanjutnya setelah balik kanan, nah ini balik kanan kembali. Balik kanan kembali nomor 14 itu balik kanan jalan di tempat. Jadi apa-apanya adalah yang ke-14 itu balik kanan jalan di tempat. Prosesnya sama, kaki kiri melintang, kemudian badan masih lurus ke depan, kemudian memutar 180 derajat, kaki kanan bersamaan badan dan kepala, cuman tidak ditutup. Nah, kemudian langsung diangkat melaksanakan jalan di tempat. Ini serangkaian ini, jadi balik kanan, jalan di tempat. Gerak. Untuk tempo Bang? Tempo jalan di tempat. Jalan di tempat. Tempo jalan di tempat itu sama dengan tempo langkah biasa dan langkah tegap. Memang Ya. kalau di buku itu tidak disampaikan apa tempo jalan tempat, tapi itu sama. Itu kalau nggak salah pasal 32 itu. Pasal 32 atau 33 ya? Ada kok. Iya, siap Bang. Itu temponya itu. Nanti mungkin kita share juga ya Bang, perpangnya. Sudah saya siapkan juga kepada peserta. Oke. Oh, pasal 32 kalau nggak salah itu. Jadi temponya sama 96 ya per menit temponya. Kemudian henti, gerak. Nah, seperti itu kan. Kemudian dilanjut gerakan pindah tempat. Gerakan pindah tempat yang dimaksud sini hanya 3 saja, yaitu 3 langkah ke kanan, 4 langkah ke belakang, 3 langkah ke depan. Ya, ini juga disesuaikan temponya. Kalau ke samping itu, baik kanan atau ke kiri itu, panjangnya adalah 40, temponya adalah 70. Itu kalau mau ke kanan, mau ke kiri. Kemudian kalau ke, oh ini ke kanan aja kan ya? Ke kanan aja Bang, buat Ke kanan perwakilan aja. Lihat ke samping pokoknya. Kanan atau ke kiri ini sama, yaitu 40 cm per 70 tiap menitnya. Kemudian langkah ke belakang masih sama dengan kanan kiri tadi, yaitu 40 per 70. Untuk langkah ke depannya itu panjang langkahnya seperti langkah biasa atau langkah tegap, yaitu 60 cm. Kemudian panjang langkahnya, temponya 70 untuk temponya. Panjangnya sama dengan langkah biasa atau langkah tegap, yaitu 60 cm. Nah, proses mungkin rata-rata kan ini kalau ke samping itu biasanya misalkan 3 langkah kanan jalan, diawali kaki kanan buka dengan jarak yang sama, biasanya lutut ditekuk lagi. Nah itu ya. Itu yang harus dihindari ya Bang ya. Harus seperti dari awal tadi, sikap sempurna. Iya. Tidak ngeper, biasanya ditekuk ngeper. Ya. Ya. Kemudian ke depan, proses seperti langkah ke depan. Langkah ke depan ini kalau yang di 2014 itu jelas di buku disampaikan pelaksanaannya seperti langkah di 2014. Di 46, Perpang 46, kalau di 48 ini tidak diatur untuk pelaksanaannya seperti apa. Cuman saya pernah konsultasi mungkin dengan rekan-rekan yang lain dengan Intermedas itu pelaksanaannya itu sebenarnya langkah ke depan itu seperti langkah biasa. Cuman lutut itu tidak ditekuk. Jadi dikunci, paha dengan lutut ke bawah itu lurus, kemudian melangkah dihentakkan. Ya mungkin sebenarnya balik lagi seperti langkah tegap tadi. Ya kalau ditanya tingginya kurang lebih berapa ya? Kita langkah biasa lah, kurang lebih sedikit langkah biasa mungkin 20 cm ya. Ya kemudian ya posisi kaki mirip-mirip kayak langkah tegap juga. Kebetulan juga iya nih Bang, ada yang nanya seberapa tinggi kaki diangkat saat melangkah ke depan gitu.
Dari Ya. Eman 3 Nganjuk. Ya, ya itu tadi kalau yang di 2014-46 itu jelas disampaikan seperti langkah tegap. Kalau di ini 58 ini nggak ada disampaikan seperti itu. Jadi intinya pelaksananya itu seperti langkah biasa. Tapi lutut itu tidak ditekuk, kemudian dihentakkan. Iya. Ya, mungkin kalau dibilang tingginya berapa, langkah biasa kurang lebih berapa ya langkah tinggi? Seperti langkah biasa aja tingginya. Iya, Ya mungkin mirip-mirip kayak langkah tegap juga. Gitu. Jadi ya seperti itu aja lah, kurang lebih itu mungkin 20 sentian, terus kemudian ya kakinya posisinya hampir mirip langkah tegap lah. Itu sudutnya. Kalau untuk langkah tegap kan jelas disampaikan posisi 45 derajat. Tapi kalau ini seperti langkah biasa, gitu. Ya mendekati ke 45 derajat juga saya pikir. Iya, Bang. Itu bisa dilaksanakan secara normal aja. Kalau kita melangkah biasa seperti apa? Iya. Mungkin saya pikir ini nggak begitu apa ya? Nggak susah lah. Iya. Namanya susah untuk di temponya itu. Posisi Tapi ini ada pertanyaan mungkin sama kali ya Bang ya. Mungkin jawabannya sama. Ketika menutup terakhir di langkah ke depan gitu dibunyikan atau tidak pada saat menutup kakinya. Ya mungkin yang normal-normal aja kali ya Bang ya. Sama kayak balik kanan gitu. Kan dari teman-teman biasanya begini. Kan ini kalau melangkah jangan berubah tempo. Biasanya kan begitu misalkan 4 langkah ke depan. Jalan. 1, 2, 3 langkah 1, 2, 3 ini biasanya temponya sama, begitu keempat gebruk gitu kan. Oh ya. Ya. Iya. Nutupnya normal. Nanti sebalik sikap sempurna. Iya. Oke, Bang. Siap. Bisa dilanjutkan kali ya, Bang ya? Ya. Selanjutnya ini ya, setelah 3 langkah ke depan berarti pasukan melaksanakan gerakan tambahan yaitu hadap kanan. Iya. Kan? Berarti ini kembali posisi panjar ini kalau nggak salah kan. Iya Bang. Ini tidak dinilai tapi buat gerakan tambahan. Gerakan tambahannya. Jadi iya. Setelah 3 langkah ke depan pasukan melaksanakan hadap kanan. Nah, setelah hadap kanan ini nanti ada gerakan berikutnya yaitu melintang kanan. Melintang kanan berhenti ke berjalan, jadi melintang kanan, maju, jalan. Kalau melintang kanan, maju, jalan. Jadi prosesnya hadap kanan dulu, gitu kan, proses hadap kanan. Prosesnya seperti itu, setelah badan berputar 45 derajat, langsung berproses jalan di tempat tapi dilangkahkan. Tadi tidak jalan di tempat dulu 1, 2, 3, 4 langkah baru berproses haluan, tidak. Jadi langsung berproses haluan. Jadi hadap melintang kanan, maju, jalan. Melaksanakan proses hadap kanan, kaki kiri tidak ditutup, tidak dirapatkan ke kaki kanan, tapi langsung diangkat melaksanakan langkah tegap, tapi langsung berproses berjalan. Berarti tidak jalan di tempat dulu 4 langkah atau berapa baru proses haluan gitu, enggak. Jadi ini hadap kanan langsung berproses haluan. Proses haluan, banjar sayapnya kerangka diluruskan, jaga kerapiannya, kemudian penjuru memalingkan kanan, melihat stafnya. Yang jadi penjuru tentunya orang yang paling kiri nih karena haluannya ke kiri. Nah, jadi penjuru melaksanakan jalan di tempat, kalau yang sebelah kanannya itu jalan tempat tapi dilangkahkan. Gitu. Kemudian penjuru melihat ke kanan, kalau sudah yakin lurus, pandangan lurus ke depan, lurus, baru dimajukan. Apa-apa harus dimajukan, dan setelah penjuru tidak lurus, maju, jalan. Pasukan melaksanakan maju jalan. Berarti setelah melintang kanan harus dimajukan ya Bang? Dimajukan. Melintang kanan, penjuru lurus, dimajukan. Nah, setelah maju, kemudian ini gerakan tambahannya langsung balik kanan henti. Ini gerakan tambahan kan. Jadi tidak maju jalan henti gerak baru balik kanan, bukan. Tapi setelah penjuru menyerahkan lurus Danton mengucapkan apa-apa maju jalan, melaksanakan maju jalan, kemudian Danton balik kanan henti
gerak. Seperti itu. Iya. Itu yang dari kegiatan melintang. Berarti Kemudian ini dilanjut. untuk pertanyaan SMK Teknika Cisaat sama 92 Subang sama nih Bang. Berarti setelah melintang kanan itu wajib dimaju jalankan ya Bang ya? Ya. Ya, wajib berarti. Wajib. Jadi setelah penjuru teriak lurus, danton maka maju jalan. Oke, siap Bang. Ya. Jelas. Kan? Karena Jelas. awalnya adalah melintang kanan maju jalan. Jadi setelah penjuru lurus, danton teriak maju jalan. Kemudian pasukan dimajukan, kemudian gerakan tambahannya adalah balik kanan henti. Balik kanan henti, gerak. Nah, ini kan sudah berhenti, masih posisi bersat. Tapi posisinya balik kanan. Kalau tadinya misalkan ke arah utara, ya berarti sekarang ke arah selatan. Posisi masih pasukan bersat. Kemudian dilanjutkan ke langkah biasa. Berarti apa-apanya adalah maju, jalan. Posisi ini posisi pasukan bersat, maju, jalan. Kemudian henti, gerak. Gitu. Setelah itu, masih posisi pasukan bersat, danton melaksanakan aba-aba, haluan kanan, maju, jalan. Nah, jadi pasukan melaksanakan haluan kanan, nanti setelah penjuru teriak lurus, aba-aba danton maju, jalan. Nah, cuman yang di sini karena dilanjutkan gerakan jalan berjalan, maka setelah haluan kanan maju jalan, nanti langsung dihadap kanan maju jalan, tidak dihentikan kan? Ini kan berangkai rangkaian gerakan nih. Berarti ini kebetulan ada pertanyaan nih Bang dari SMA 1 Simo ya. Ya. Jadi setelah haluan kanan itu boleh berhenti dahulu atau langsung hadap kanan maju. Jadi prosesnya itu haluan kanan maju jalan, dimaju jalankan, baru hadap kanan maju ya Bang? Nah, ini berlanjutkan, jadi tidak dihentikan. Iya, karena ini kan terus. Gerakan jalan berjalan kan? Iya, gerakan berjalan. Iya. Jadi saya ulangi lagi, saat haluan kanan maju jalan, maka apa-apa danton adalah haluan kanan maju jalan. Pasukan melaksanakan haluan kanan, nanti penjuru teriak lurus, nah kemudian danton apa-apa maju jalan. Nah ini kan sudah dilaksanakan haluan kanan maju jalannya kan sudah berjalan. Karena ini terus dilanjutkan jalan, maka apa-apanya adalah hadap kanan maju jalan. Jadi tidak dihentikan yang di sini ya, kan. Siap Bang, siap. Jadi setelah haluan kanan maju jalan, setelah proses maju jalan, langsung hadap kanan maju jalan. Nah, di situ langsung karena dilanjutkan ke gerakan jalan berjalan. Iya. Setelah ini berbanjar lagi, berarti maju jalan, kemudian belok kanan. Nah, belok kanan, pokoknya adalah belok kanan jalan, karena jalan berjalan, prosesnya bisa jatuh kaki kanan atau kiri, ditambah satu langkah, selanjutnya berproses belok. Proses belok ke kanan, prosesnya yaitu kalau yang banjar sebelah kiri masih melangkah penuh, tengah melangkah separuh, berikutnya separuhnya yang dari tengah, kalau misalkan 60, 30, baru separuhnya lagi kan. Yang sebagai penjuru panjang langkahnya. Tangan tetap melingkar, jadi tidak jalan di tempat. Kemudian maju, kemudian belok kanan, lanjut belok kiri ya? Iya Bang. Oh, ada tambahan tiap-tiap banjar kan? Sorry. Ya, tiap-tiap banjar. Itu tapi tidak dinilai Bang. Tidak dinilai ya? Gerakan tambahan. Kemudian tambahannya adalah tiap-tiap banjar. Tiap-tiap banjar, 2 kali belok kanan. Ya, setelah melaksanakan belok kanan, kemudian tiap-tiap banjar belok kanan. Pasukan melaksanakan tiap-tiap banjar ini gerakan tambahan. Kemudian belok kiri. Belok kiri sama belok kanan tadi sama, pokoknya mau jatuh kaki kanan kiri, tambah satu langkah, kemudian berproses belok. Seperti itu. Tadi sudah sampai ke materi belok kiri. Ya, sekarang materi keempat dari gerakan berjalan ke berjalan yaitu
langkah biasa ke langkah tegap, Bang. Boleh. Baik, kalau belok kiri sebenarnya prosesnya sama dengan tadi belok kanan, cuman arahnya saja yang berlawanan. Untuk nomor 3 yang dari gerakan jalan berjalan, saya pikir tidak masalah. Kemudian ini langkah selanjutnya adalah langkah biasa ke langkah tegap. Langkah biasa ke langkah tegap, laksanaannya itu dari jalan berjalan. Itu bisa jatuh kaki kanan atau kaki kiri ditambah 1 langkah. Nah, misalkan apa-apanya dari jalan berjalan, langkah tegap, jalan. Nah, jalan ini jatuh pada saat kaki kiri ditambah langkah kaki kanan, kemudian kaki kiri itu berikutnya, nah itu melaksanakan langkah tegap, yaitu posisi kaki dihentakkan. Nah, jadi setelah ditambah 1 langkah, langkah berikutnya adalah langkahnya dihentakkan, yaitu langkah hentakan ke langkah tegap tadi, dari langkah biasa ke langkah tegap. Dihentakkan, kemudian posisi lenggangan tangan. Lenggangan tangan itu posisinya ke depan itu 90 derajat, kalau ke belakang masih sama 30 derajat. Bergantian seterusnya. Itu di langkah tegap. Posisi kaki bagaimana? Posisi kaki saat ke depan tingginya itu adalah 20 cm, sudutnya 45 derajat. Begitu seterusnya. Kemudian dilanjut ke hormat kanan. Kalau hormat kanan ini harus dijatuhkan kaki kanan. Apa-apanya. Ini harus kaki kanan. Jadi setelah langkah tegap, jalan. Mau jatuh kaki kanan atau kaki kiri, ditambah 1 langkah, langkah selanjutnya melaksanakan langkah tegap. Ya, langkah tegap itu pasti bunyi prok gitu. Nah, kemudian dilanjutkan hormat kanan. Hormat kanan harus jatuh pada kaki kanan. Geraknya. Jadi setelah langkah tegap, hormat kanan, gerak. Gerak itu posisi kaki kanan di depan. Gerak. Berarti kaki kanan di depan, tangan kiri ada di depan, pegangannya. Kemudian maju 1 langkah kaki kiri. Bersamaan dengan itu, tangan kanan langsung melaksanakan penghormatan. Penghormatan kalau dia berbaret atau topinya topi seperti topi perahu, itu di pelipis. Kalau itu topinya yang ada klepnya, maka ada di ujung klep itu, sebelah kanan agak depan dikit. Iya, Bang. Itu, kemudian itu masih lurus. Berarti dari belakang, katakanlah hitungannya 1. Nah, hormat kanan, gerak kaki kanan, 1 kaki kiri depan, berarti itu bersamaan tangan di laksanakan penghormatan. Begitu 2, itu memalingkan ke kanan. Palingannya berapa? 45 derajat. Yang memalingkan yang mana? Karena ini hormat kanan, yang memalingkan adalah banjar tengah dan banjar kiri. Yang banjar kanannya tetap lurus ke depan. Karena menjaga kelurusan arah. Berarti ini udah terjawab nih, Bang, pertanyaan dari Seman 1 Cikarang Barat. Untuk gerakan langkah tegap berjalan saat hormat kanan berapa derajat? 45 ya, Bang ya? 45 derajat. 45 derajat, siap. Sama, kalau hormat kiri juga 45 derajat. Jatuhnya sama dengan hormat kanan itu sama. Cuman arahnya saja yang berbeda. Laksana seperti itu. Kemudian bagaimana tegaknya? Tegaknya dengan apa-apa pelaksanaan hormatnya sama. Jadi tegak, gerak, dijatuhkan kaki kanan. Dan tegak, gerak, begitu 1, maksudnya tambahnya 1 langkah kaki kiri, itu lurus ke depan. Kemudian 2, kaki kanan itu di depan. Bersamaan dengan itu tangan diturunkan seperti melenggang ke belakang, diturunkan ke belakang untuk melaksanakan lenggangan. Jadi hormat kanan, gerak, tegak, gerak, kaki kanan, kemudian kaki kiri maju 1 langkah, berarti lurus ke depan, kaki kanan maju lagi, itu turunnya tangan langsung melenggang ke belakang. Itu tapi posisinya masih langkah tegap, ini belum langkah biasa. Kemudian dilanjutkan dengan langkah tegap ke langkah biasa. Ya. Setelah hormat kanan, langkah tegap ke langkah biasa. Ini pelaksanaannya bagaimana? Sama, mau jatuh kaki kanan kaki kiri ditambah langkah. 1 langkah, ya hentakkan.
Jadi langkah biasa, misalkan jatuh kaki kiri, jalan, jatuh kaki kiri, tambah kaki langkah kanan, kemudian dihentakkan. Memang ini kalau yang di buku PPM-nya rada-rada bertentangan, gitu kan. Tapi ikutin saja di langkahnya adalah di langkah PBB-nya. Jadi pelaksanaannya langkah biasa, jalan, jatuh kaki kanan kiri ditambah satu langkah, ini masih tambahan satu langkahnya masih langkah tegap. Kemudian langkah berikutnya dihentakkan, maksudnya dihentakkan ini untuk menuju ke langkah biasa. Seperti itu. Untuk tempo sama ya Bang, ya, langkah tegap dan langkah biasa. Temponya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau langkah biasa, langkah tegap sama. Panjangnya juga sama, 60-96. Gitu. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ada disilakan untuk pertanyaannya? Enggak ada Bang kalau untuk ini materi ke-6 di gerak berjalan ke berjalan masih belum ada Bang. Boleh. Kita lanjut ya. Iya, lanjut Kang. Dan setelah langkah tegap ke langkah biasa adalah tiap-tiap banjar, benar ya? Ya, tiap banjar 2 kali belok kiri. Nah, tadi di gerakan tambahannya tadi kan ada di atas itu tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Nah, apa-apanya sama, saat tiap-tiap banjar 2 kali belok kiri, jalan. Boleh jatuh kaki kanan atau kaki kiri, boleh. Kemudian ditambah 1 langkah. Berikutnya berproses, belok ke kiri. Tangan masih melenggang. Gitu kan? Yang prajurit berikutnya, atau mungkin orang berikutnya, beloknya setiba di tempat penjuru belok. Yang di sini jadi penjuru adalah orang depannya itu. Beloknya di tempatnya penjuru belok, intinya begitu. Itu masih melenggang. Kadang ada yang bertanya kan, biasanya hitungannya berapa? Kalau di buku tidak dijelaskan. Intinya di situ tidak terjadi penumpukan, pasukan tidak melebar, gitu kan? Bisa mempertahankan tempo, karena kan di sini disampaikan kalau di buku itu prajurit kan begitu, prajurit lainnya belok setibanya di tempat penjuru belok, gitu kan? Selanjutnya melaksanakan perputaran arah 180 derajat itu, gitu. Melewati skala ini belok kiri ya berarti sebelah kirinya, gitu. Jangan sampai nanti belok kiri nanti sebelah kanannya, balik lagi. Seperti itu. Mungkin ada nggak kan? Kalau tiap-tiap banjar itu ketika belok nih Bang, itu berapa derajat Bang? 45 derajat atau 90 derajat? Untuk apanya ya ini ya? Untuk ketika beloknya nih Bang. Apa langsung 90 derajat, apa 45 dulu, atau seperti apa Bang? Ketika tiap-tiap banjar 2 kali belok kanannya. Proses di beloknya itu? Proses di beloknya itu. Oh, kalau di buku kan tidak ada menyebut sudut, jadi hanya berproses tambah 1 langkah, kemudian proses belok. Nah di situ kan kadang yang ditanyakan teman-teman itu berapa pakai hitungannya, biasanya begitu kan? Ada itu. Ini hitungan berapa langkah? Di buku tidak disampaikan berapa langkah. Intinya berproses belok, memutar kembali ke arah 180 derajat berarti samping kirinya. Iya. Nah orang berikutnya ini di belakangnya itu beloknya di tempat setibanya penjuru belok, yang jadi penjuru ini maksudnya yang di depannya itu. Beloknya di tempat titik yang sama. Iya, tapi bukan jalan di tempat. Maksudnya kalau saya bilang itu setibanya itu misalkan akan di depan saya ditapak, akan itu yang saya tapak, intinya begitu beloknya. Kan ini kan beloknya setibanya di tempat penjuru belok, gitu lah. Di tempat beloknya penjuru itu yang diikuti orang di belakang. Jadi kalau sudut itu enggak ada disampaikan sudut 45 ataupun 90. Iya, siap Bang. Selebihnya nggak ada pertanyaan sih Bang. Nggak ada ya? Intinya terus berbalik arah 180 derajat. Karena ini kan tiap-tiap banjar. Jadi memutar di situ, bukan 2 kali belok kanan itu, Bu. Seperti itu. Nggak ada lagi kan ya? Nggak ada Bang. Lanjut ya. Lanjut Bang. Tiap-tiap banjar 2 kali belok. Kemudian sebentar.
Oh, langkah biasa ke langkah lari selanjutnya ya. Iya, langkah biasa ke lari nih Bang. Langkah biasa ke langkah lari. Itu apa-apanya lari, gitu kan? Ini karena dari jalan berjalan, lari. Nah, kalau posisi tangan itu di pinggangnya kapan? Gitu kan? Nah, iya Bang, nih ada pertanyaan nih Bang. Gimana? Langkah biasa ke berlari, ada pertanyaan Bang. Pada saat Danton memberi aba-aba lari, itu ditambah satu langkah, kemudian tangannya ditaruh ke pinggang, atau pada saat aba-aba lari, langkah selanjutnya tangan berada di pinggang. Misal, aba-aba lari jatuh pada kaki kanan. Posisi tangan di pinggang itu langsung berada di kaki kiri, atau ditambah satu langkah, kemudian tangan berada di pinggang pada saat berada di kaki kanan. Seperti apa nih, Bang? Mungkin menaruh kedua tangannya di pinggang terus pada saat kapan, Bang? Itu ya. Ya, kalau kita kembalikan ke buku kan di situ hanya bunyinya itu saat aba-aba lari, gitu kan? Pada pasal berikutnya itu pada saat aba-aba peringatan, kedua tangan dikepalkan, melemas, diletakkan di pinggang sebelah depan, gitu kan? Punggung menghadap ke luar. Jadi tidak ada ditambah berapa langkah begitu lari. Nah, setelah I habis itulah itu proses pergerakan ke pinggang. Karena di bukunya kan pada apa-apa peringatan kedua tangan dikepalkan. Peringatannya kan lari kan gitu. Tapi bukan bersamaan lari langsung di pinggang. Jadi tidak ada bahasa di situ seperti ditambah satu langkah atau dua langkah. Tapi setelah I habis misalkan lari kaki kiri, gitu kan? Lari. Nah, kemudian ke kanannya itu bersama kaki kanannya di situ di pinggangnya itu. Lari. Kemudian di pinggang langsung setelah aba-aba I itu habis lari. Nah, itulah bersamaan. Pada saat aba-aba apa ini? Sebentar. Pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan di samping, lemas diletakkan di pinggang. Jadi tidak ada tambahan yang tadi apa itu disampaikan tambah satu langkah, dua langkah atau tiga langkah. Gimana sih? Masih bisa monitor kan? Bisa. Nah, jadi tidak ada bahasa tambahan itu setelah lari. Nah, setelah lari ya gitu langsung di pinggang. Mau jatuh kaki kanan kiri apa peringatannya itu langsung di pinggang. Seperti proses lari, kemudian badan agak dicondongkan. Serempak itu kalau karena itu pelaksanakan bareng-bareng itu. Ya, siap Bang. Siku ke belakang, tenaga. Seperti itu. Kemudian, nah baru Bang, dia apa-apa. ini ada pertanyaan nih Bang. Berarti langkah biasa ke lari, tangannya ditarik kanan atau kiri? Berarti bebas nih ya Bang? Nggak ada aturan nih? Bebas. Kalau lari, misalkan kaki kanan, berarti kan tangan masih melenggang yang kiri di depan, kan gitu kan? Kalau misalkan lari kaki kiri, berarti tangan kanan yang melenggang di depan. Jadi tidak ada ketentuan yang ditarik kanan atau kiri kan? Kiri. Iya. Tidak ada. Kemudian badan agak condong, siku tarik belakang, condong ke depan, menghadap keluar punggung, gitu. Seperti posisi sikap sempurna lari aja. Kalau di sini ada condongnya badan. Dari langkah biasa ke langkah lari. Baru di sini kalau apa-apanya pelaksanaannya jalan, nah di situ mau jatuh kaki kanan atau kiri ditambah satu langkah. Jelas di buku itu. Kalau misalkan pelaksanaan diberikan pada kaki kiri, jalan, gitu kan? Tambah satu langkah, berarti langkah kirinya itu dihentakkan proses berlari pertamanya. Kalau misalkan jatuhnya kaki kanan, lari, jalan, tambah satu langkah kaki kiri, berarti kaki kanannya yang dihentakkan, gitu kan? Ya, siap Bang. Kemudian melenggang. Nah, lenggangannya seperti apa sih? Kadang ada yang melenggang setinggi dada, gitu kan?
kayak dilakukan diangkat-angkat. Yang melenggangnya melenggang normal aja di samping kiri pinggang itu. Gitu. Ketinggiannya seperti itu, posisi tangan tetap mengepal. Mengepal posisi tangannya. Ya. Tinggiannya yaitu tidak sampai ke dada atau di atas dada atau di bawah dada. Intinya ya di samping kanan kiri pinggang tadi gitu. Panjang langkah, temponya, nah itu kan diwaspadai itu. 70/166. Ya. 160 66 itu ya. Temponya. Nanti bisa dibuka lah itu. Ya. Kemudian ada lagi kan? Udah sih Kang untuk langkah biasa ke berlari. Mungkin langsung aja ke lari ke langkah biasa Bang. Tiap-tiap banjarnya, tiap-tiap itu beloknya dulu. Tiap-tiap banjar ya, tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan ya. Dua kali belok kanan. Dalam keadaan Posisi berlari ya Bang ya. Tiap-tiap Tiap-tiap banjar banjar dalam keadaan berlari. kanan. Tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan dalam keadaan berlari. Ini masih melenggang. Kemudian apa-apanya itu tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan. Jalan, karena posisi masih berlari kan, tentu otomatis masih melaksanakan gerakan berlari. Ini jatuh kaki kanan atau kaki kiri ditambah 3 langkah kan. Oh iya. Ya, kalau tiap banjar untuk berlari boleh kanan, boleh kiri, tetap tambahannya 3 langkah. 3 langkah. Baru Ini kan, melaksanakan tiap-tiap banjar ya Bang. Ya, ini kan ke kanan ya. Tiap banjar 2 kali belok kanan. Iya. Ya. Ini kalau misalkan jatuh kaki kanan, ya tambahnya tetap 3 langkah. Jatuh kaki kiri, ya 3 langkah. Oh iya. Kalau tiap banjar. Dan belok itu sama. Lain kalau hadap. Gitu. Iya. Lain dengan balik kanan lagi. Ya, itu lain lagi tambahannya kalau ke kanan. 4 langkah. Gitu. Tapi kalau untuk belok, untuk tiap banjar, tetap 1 langkah. 3 langkah. 3 langkah, iya. 3 langkah. Berarti Ya. hitungan 3 langsung melakukan belok ya Bang. Misalkan kaki kiri kan, tiap-tiap banjar 2 kali belok kanan, jalan. 1 kaki kiri jalan, 1 kanan, 2 kiri, 3 kanan, baru yang keempatnya itu mulai berproses beloknya. Iya, siap Bang. Itu kalau kanan ya sama. Keempat 3 langkah, berikutnya proses beloknya keempatnya. Kemudian penjuru, tiap-tiap banjar melaksanakan 2 kali belok kanan hingga berbalik arah 180 derajat melewati sebelah banjar masing-masing. Kalau ini ke kanan berarti melewati sebelah kanannya. Yang lainnya beloknya setiba di tempat penjuru belok sama. Jadi yang ditapak adalah orang yang di depannya tadi. Ya siap Bang. Mungkin itu Bang, itu aja pertanyaannya tadi. Udah dibahas tadi sih untuk tiap banjar. Berarti ini sih sebagai penekanan aja, ternyata peserta beberapa juga sudah ada yang tahu kalau misalkan tiap banjar itu ditambah 3 langkah gitu ya Bang ya. Pertanyaan itu mungkin dari SMKN 29 Jakarta, tapi tadi udah dibahas sama Abang, berarti nggak perlu dijawab lagi Bang. Udah selesai. Oh gitu. Mungkin rekan-rekan ini butuh penjelasan karena mungkin kemarin melihat itu ya. Video ya. Perlu ditekankan ya Bang ya, itu video tidak sepenuhnya mengacu ke perpang. Pasti ada kesalahannya. Nah, ini kita akan membahas semuanya yang benar seperti apa gitu ya Bang ya. Jadi jangan mengacu perpang itu cuma menonton video peragaan dari panitia aja ya Bang. Betul ya Bang? Betul. Iya. Betul. Dan apalagi ini sudah berubah lagi gerakannya. Nanti masih ngikutin video ini khawatir teman-teman. Makanya tolong disimak urutannya tadi, yang disampaikan gerakan-gerakannya tadi, nah termasuk gerakan tambahannya. Jadi untuk gerakan urutannya itu teman-teman harus sudah menyesuaikan sama dengan yang kita sampaikan ini. Iya, betul Bang. Termasuk gerakan tambahannya. Gerakan tambahan dan gerakan yang diubah ya Bang mungkin. Betul. Gitu. Ini kan gerakan perubahan yang kita sampaikan ini kan. Iya, siap Bang. Terus mungkin lanjut aja Bang ya. Lari ke langkah biasa Bang.
lari ke langkah biasa. Nah, ini apa-apanya kan langkah biasa jalan, gitu ya. Ini sama, ditambahnya jatuh kaki kanan kiri ditambah 1 langkah. Sorry, 3 langkah. Untuk lari 3 langkah, maaf, sorry. Iya. Jadi tambahnya setelah langkah biasa jalan, mau jatuh kaki kiri atau kanan, ditambahnya 3 langkah. Tapi rata-rata pasti teman-teman itu jatuhnya kaki kiri. Karena Iya. nanti untuk langkah pertamanya itu kan. Nah, tambahan 3 langkah ini masih seperti apa? 3 langkah ini sebenarnya masih langkah berlari. Gitu, masih berlari. Kemudian kalau posisi tangannya bagaimana? Sebenarnya posisi tangan ini masih melenggang di pinggang. Iya. Tambahan 3 langkah ini 3 langkah kan. Misalkan jatuh kaki kiri, jalan kaki kiri, kanan 1, 2. Nah, yang ketiga inilah tangan sudah mulai persiapan untuk ke langkah biasa. Berarti Iya, Bang. langkah keempatnya. Nah, itu dihentakkan. Oh iya, Kan, dihentakkan. ya, Iya. jatuh kan kaki kiri kan. Kebetulan ini ada pertanyaan nih Bang dari Pas 45. Berarti dari lari ke langkah biasa ada hentakan awal atau tidak? Berarti ada ya Bang ya? Ya, ada. Ada Jadi, hentakan. kan rata-rata biasanya teman-teman jatuh kaki kiri. Misalkan ini saya asumsikan jatuh kaki kiri, langkah biasa jalan jatuh kaki kiri kan, jalan. Berarti tambah 1 kaki kanan, kiri, 2 kaki kiri, 3 kaki kanan. Nah, ini di langkah yang ketiga ini persiapan tangan untuk melangkah ke langkah biasa. Nah, begitu keempatnya, itulah tambahan 1 langkah yang dihentakkan tadi, yang ditanyakan teman tadi. Iya. Ada hentakannya. Ya berarti langkah keempatnya yang dihentakkan. Iya. Tambah 3 langkah, berarti langkah keempatnya itu dihentakkan, baru itu melenggang seperti langkah biasa. Iya. Abang punten saya kelewat nih Bang. Ada Boleh? yang nanya nih tadi untuk posisi langkah biasa ke berlari, posisi tangan saat lari itu pada saat mungkin lari. Nah, itu di bagian perut atau di rusuk atau di pinggang pada saat Posisi apa-apa itu ya? sebelum berlari Bang. Jadi lari. Misalnya kita Nah, naruh tangan tuh di mana tuh Bang? Apakah di perut ataukah di rusuk? oh ya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sekilas. Jadi kan apa-apanya itu kan lari gitu kan. Iya. Pada apa-apa peringatan, kedua tangan itu dikepalkan dengan lemas, diletakkan di pinggang. Oh, di pinggang ya Bang ya? Pinggang sebelah depan, punggung tangan menghadap keluar. Jadi tangan mengepal ya. Kemudian siku itu, kedua siku ke belakang, badan dicondongkan ke depan. Jadi di pinggang. Di pinggang posisi tangan. Iya. Iya Bang. Sudah jawab ya? Udah Yang terjawab posisi. Bang. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya Bang. Itu Langkah perlahan. perlahan. Ini jalan berjalan ya. Dari langkah biasa ke langkah perlahan berarti. Langkah biasa ke langkah perlahan. Iya. Ini mungkin banyak juga ini nanti pertanyaan, karena mungkin kemarin di videonya kan sudah sebelumnya kita bahas, ini ada yang keliru gitu ya. Ada juga miss juga di sini ya Bang ya. Nah, saat langkah perlahan. Jadi proses ini sebenarnya ada 3 tahapan. Cuman di sini kan kita jadikan satu saja kan. Yang maksudnya 3 tahapan itu ada langkah biasa ke langkah perlahan, kemudian proses langkah perlahan dia sendiri, kemudian langkah perlahan ke langkah biasa. Kan begitu harusnya. Cuman di sini kan lari ke langkah biasa, kemudian materinya adalah langkah perlahan. Jadi langkah perlahan ini adalah dari langkah biasa. Jadi saat jalan berjalan, yaitu apa-apanya langkah perlahan jalan. Jalan ini bisa jatuh kaki kanan atau kaki kiri saat menapak di tanah. Kita ambil contoh saja, kaki kiri, langkah perlahan jalan. Ini teman-teman nanti bisa sambil konsentrasi dibayangin, langkah perlahan jalan. Jalan ini jatuh kaki kiri.
kemudian ditambah kaki kanan 1 langkah. 1 langkah ini seperti langkah biasa panjangnya, berarti masih melenggang. 1 langkah ini, kaki kanan di depan. Begitu selanjutnya kaki kiri dirapatkan di samping mata kaki kanan. Nah itu tangan sudah mulai di samping badan, melaksanakan langkah perlahan. Iya. Langkah perlahan. Kemudian melaksanakan langkah perlahan, diwaspadai temponya 40-30. Terus kemudian langkah perlahan ke langkah biasa. Ini lain dengan langkah biasa ke langkah perlahan. Kalau langkah perlahan ke langkah biasa, aba-abanya harus salah satu kaki itu yang ditekuk itu, baik kaki kanan atau kaki kiri, adalah posisinya di samping mata kaki. Kalau misalkan langkah biasa jalan, nah aba-aba jalan ini pengucapannya adalah salah satu kaki di samping mata kaki, bukan di tangan saat menapak. Contoh misalkan saya mau ambil langkah perlahannya kaki kiri yang ditekuk di samping mata kaki kanan. Langkah biasa jalan. Nah, di sini ini berarti jalan itu kaki kiri agak ditekuk di samping mata kaki kanan, jalan. Kemudian melangkah ke depan, baru langkah berikutnya melenggang. Berarti melenggangnya mulai kaki kanan. Iya. Mungkin tinta kan? Iya, kemarin miss-nya di situ ya Bang kita ya dari video itu dari langkah perlahan ke langkah biasa. Betul. Mungkin nanti kita buat, saya udah buatkan video, nanti saya share ke Abang, betul atau tidak, ya betul atau tidak, nanti saya share kembali ke grup peserta. Iya. Istilahnya kan ini mungkin teman-teman kan juga lama, sudah hampir tahun lebih ini kan. Iya. Hanya dibuat video lagi, ya kita belajar bareng lagi, istilahnya, gitu. Biar tambah-tambah pengetahuan buat kita semuanya. Gitu. Itu tadi kalau, jadi saat jatuhnya apa-apa di mana, ya harus salah satunya di samping mata kaki, gitu. Gitu kan? Iya, siap Bang. Materi selanjutnya kali Bang ya. Ganti langkah Bang. Ya. Setelah langkah perlahan kemudian ganti langkah. Maaf Bang, punten ada tambahan lagi nih Bang. Dari SMKN 3 Kota Bekasi. Tadi kan udah ya, berarti teknis untuk langkah perlahan ke langkah biasa sudah dijelaskan seperti apa. Berarti nggak ada hentakan ya Bang ya? Kita tegasin di situ nggak ada hentakan. Jadi dari langkah perlahan biasa ya? Dari langkah perlahan ke langkah biasa Bang. Nggak ada hentakan ya Bang? Nggak ada apa-apanya begini kan, langkah biasa jalan, gitu kan? Apa-apa pelaksanaan itu diberikan pada waktu kaki kanan atau kaki kiri berada di sebelah mata kaki kiri atau kaki kanan. Jadi kalau misalkan kaki kiri, berarti berada di samping kaki kanan, gitu loh maksudnya. Nah, itu ditambah 1 langkah kemudian berjalan langkah biasa, jadi tidak dihentikan. Ya, jelas Bang. Ke langkah biasa. Gitu. Ya. Jadi apa-apanya saat langkah biasa jalan, nah itu harus salah satunya di samping mata kaki, di sebelah mata kaki. Jadi tidak saat ada di tanah. Jadi berada di samping mata kaki. Tuh. Ya, kemudian siap, tidak dihentikan langkah dengan langkah biasa. Oke Bang, bisa kita ini Bang ke materi selanjutnya, ganti langkah. Ya, ganti langkah. Ganti langkah ini sebenarnya kan menyamakan langkah yang berbeda. Menyamakan langkah yang berbeda dalam satu pasukan. Kalau dalam satu pasukan, dalam satu kelompok itu sebenarnya kayaknya belum pernah saya dengar itu apa-apa. Misalkan saya dalam satu pasukan itu, satu peleton itu saya sendiri. Ya saya langsung melaksanakan ganti langkah, tidak ada apa-apanya. Ganti langkah, jalan. Enggak. Kalau apa-apa ini dimunculkan apabila dalam posisi jalan berjalan, peleton 1, peleton 2, peleton 3. Misalkan peleton 3 ini beda sendiri dengan peleton di depannya, maka ada apa-apa ganti langkah jalan untuk menunjukkan langkah ini. Lalu prosesnya bagaimana?
prosesi ganti langkah itu perlu diingat pada teman-teman bisa dilaksanakan pada langkah biasa ataupun langkah tegap. Bisa kan? Langkah tegap. Jadi pelaksanaannya diberikan aba-aba pada waktu kaki kanan atau kiri jatuh di tanah ditambah 1 langkah. Kalau misalkan aba-abanya ganti langkah jalan, jatuhnya kaki kiri, kemudian ditambah 1 langkah kaki kanan, selanjutnya kaki kiri tadi, gitu kan? Menyentuh tumit kaki yang ada di depannya. Berarti kaki kanan, tumit kaki kanan itu disentuh oleh ujung kaki kiri. Itu pojoknya tidak di belakang persis, bagian luar gitu. Terus kemudian tangan tidak dilenggangkan. Gitu. Kemudian selanjutnya melangkah yang kaki depannya tadi, yang di depan tadi sebagai langkah pertama, maksudnya sebagai langkah pertama itu dia tetap melangkah ke depan. Jadi bukan kaki kirinya yang dilangkahkan ke depan, yang disentuhkan ke tumit tadi tidak, tapi kaki yang depannya tadi tetap di depan. Jadi dapat pojokannya dalam lah. Iya. Mungkin seperti itu kan? Ada lagi? Iya. Udah sih kalau ganti langkah, belum ada pertanyaan nih Bang. Lanjut aja. Ke gerak berjalan ke berhenti hadap kiri Bang. Oke. Kemudian dilanjut ya setelah ganti langkah itu dari langkah biasa hadap kiri henti. Nah, proses hadap kiri henti jalan. Ini kalau ke kiri, kalau jatuhnya kaki kiri berarti ditambahnya 2 langkah. Ya. Ditambah 2 langkah karena searah kan itu hadap kiri henti. Gerak kalau jatuhnya kaki kiri ditambahnya 2 langkah. Kalau jatuhnya kaki kanan ditambah 1 langkah, kemudian proses hadap. Ya, seperti pertama diterangkan di tempat gerakan di tempat yaitu melintang serong, kemudian proses hadap, kemudian ditutup. Iya. Gitu kan? Iya. Hadap kiri henti. Kalau untuk teknisnya sama seperti hadap kiri biasa ya Bang ya. Sama, cuman prosesnya ini kan dari jalan berjalan kan. Ya. Kalau dari jalan berjalan, kalau ini karena hadap kiri henti, kalau jatuh kaki kiri ditambahnya 2 langkah. Iya. Kalau jatuhnya kaki kanan, hadap kiri henti, gerak jatuh kaki kanan, tambahnya 1 langkah. Iya Bang. Yang berikutnya proses melintang sirong itu. Kemudian menutup. Nah, sama. dari sini berarti gerakan jalan berjalan selesai, gitu kan? Iya, selesai. Sampai dengan hadap kiri. Selesai. Nah, selesai, baru melaksanakan variasi formasi. Ya. Variasi formasi. Ya. Mungkin ini Bang, saran-sarannya aja nih Bang. Saran-sarannya aja. Waktu itu pernah diskusi sama Abang, jangan sampai variasi formasi membahayakan ya Bang, betul ya Bang? Ya betul. Membahayakan ini ya, itu loh, mohon maaf yang diangkat-angkat itu loh. Jangan sampai kejadian begitu jatuh ke depan, ternyata lepas, yang menyangga nggak kuat kan nanti jadinya bencana nanti. Iya. Jangan sampai. Karena ada kan layer ya, berapa layer naik ke atas gitu kan? Iya. Nah, begitunya jatuh. Ya kalau kita aman-aman saja sih nggak apa-apa, tapi apapun prosesnya pasti itu ada sesuatu yang berubah dalam tubuh kita, menurut saya. Tentunya ini rawan. Jadi bisa hindari hal yang seperti itu. Terus mungkin bahasa-bahasanya ya, gunakan bahasa-bahasa yang sopan. Saya yakin ini para pelatih dan adik-adik sudah mengerti ya. Sudah mengerti etikanya itu lain lah. Saya yakin itu mereka lebih paham ini. Membawa pesan-pesan yang baik dengan kata-kata yang baik gitu ya Bang ya. Nah, bahasa-bahasanya tadi yang saya sampaikan kan. Iya. Yang bijak, bahasanya sopan, kan? Tentunya ada pesan-pesan yang disampaikan ya untuk kebaikan bersama lah intinya. Iya, betul Bang. Pasti ada pesannya, pesan moral yang baik yang disampaikan. Saya yakin itu. Iya. Terus kemudian kan dilanjut ke proses bubar ini kan. Iya. Ini yang perlu diwaspadai.
saat proses bubar ini biasanya kan setelah formasi selesai kan luruskan atau bagaimana kan gitu ya. Iya. Nah, ini kan Danton masih ada di kota ini. Kalau nanti Danton keluar kota berarti kan dianggap proses bubarnya tidak ada ini. Karena kan udah keluar kota kan. Iya, Jadi betul. disampaikan waktu habis saat Danton balik kanan proses bubar. Nah, saat proses bubar ini seandainya posisi pasukan itu posisi Danton tidak ada di tengah pasukan, maka Danton harus berupaya merapikan pasukannya. Kalau misalkan kurang 3 langkah ke kanan, ya apa-apa 3 langkah ke kanan, gitu, dirapikan, gitu. Jadi bukan apa-apa begini kan, rencana kanan gerak, karena posisinya agak jauh di sebelah kanan Danton, penjurinya langsung geser aja otomatis. Jadi harus ada aturannya ya Bang ya. Nah, karena ini sudah masuk lagi ke ranah PBB setelah lapor. Jadi misalkan ini posisi belum di tengah Danton, ya siap gerak, mungkin hadap kanan maju jalan, kemudian henti gerak, atau mungkin hadap kiri henti gerak. Nah, atau langkah-langkah ke samping kanan kiri atau depan belakang kiri gitu ya. Nah, boleh seperti itu dengan posisi Danton nanti posisinya intinya di tengah pasukan itu. Kalau itu pasukannya ada 5, berarti orang ketiga ini lurus dengan Danton. Danton, jarak 6 langkah, betul Bang? 6 langkah. Kira-kira ya. Mungkin kira-kira mungkin gitu. karena virtual kita nggak bisa ngelihat, yang penting mah dikira-kira aja ya Bang ya. Betul. Ya paling nggak Danton sudah berupaya untuk mengarahkan ke sana. Iya. Gitu kan? Nah, pasukan dirapikan dulu, kemudian setelah rapi, Danton mengeluarkan apa-apa, bubar, jalan. Nah, setelah Bapak bubar jalan, pasukan memberikan penghormatan kepada Danton. Gitu. Kemudian Danton membalas. Setelah itu, Danton turun penghormatan, pasukan turun penghormatan, pasukan balik kanan. Setelah balik kanan, sembukap sempurna, hitung dalam hati 1, 2, nah, begitu kan? Bukan balik kanan langsung langkah, gitu kan? Iya. Nah, setelah itu Danton pasukan melangkah, Danton balik kanan, melangkah. Itu waktu habis, berarti kan gitu ya? Iya. Berarti prosesnya sampai Danton balik kanan. Ya, gitu kan? Sampai Danton balik kanan. Oke, dan penilaian berakhir waktu juga habis ya Bang ya? Ya, oke. Itu waktu habis. Alhamdulillah nih materi udah selesai nih Bang. Tapi ada beberapa yang menanyakan, mungkin saya juga ada tambahan nih Bang. Berarti dari tim juri menginginkan pada saat bersaf kumpul dan bubar jalan itu, Danton sama pasukan tuh terlihat di kamera ya Bang? Iya kan. Jadi biar kita mungkin ya bolehlah digeser ke belakang dikit. Iya. Jadi bisa zoom in sama zoom out ya? Ya, boleh. Gitu kan. Boleh. Kita tekankan kembali kan ini, maksudnya untuk yang bubar tadi kan setelah dibalas kembali kemudian melakukan balik kanan ya. Hitung dalam hati yang pasukan tadi sampaikan, dihitung dalam hati 2 hitungan, berarti 1, 2. Selanjutnya melaksanakan langkah pertama. Jadi pasukan itu setelah balik kanan, dihitung dalam hati 1, 2. Yang ketiganya melaksanakan langkah pertama, seperti gerakan maju kan bubarnya. Jadi bukan balik kanan 1, 2 hanya melangkah biasa. Jadi seperti balik kanan maju, gerakan maju jalan. Berarti kan langkah pertama berarti kan dihentakkan gitu kan. Baru kemudian penjual Danton balik kanan gitu. Ya, siap Bang. Jadi Danton balik kanan setelah pasukan biar terlihat prosesnya Bang ya. Ya, Dan betul. balik kanan. Iya. Dihentikan saat Danton balik kanan prosesnya sampai selesainya di sana. Oke. Dan dalam aturan bubar sendiri, setelah pasukan bubar menuju tempat masing-masing itu Danton balik kanan. Balik kanannya Danton itu kapan setelah pasukan bubar tadi. Iya. Berarti untuk materi mungkin udah selesai Bang materi ya Bang ya. Urutannya juga sudah selesai semua. Paling kan Abang udah ngeliat nih demo peragaan kita ya. Ya. Udah melihat kira-kira kalau kameranya kita sepakatin di situ bisa nggak Bang
kita sepakatin gitu dalam menilainya. Jadi gampang gitu dalam satu arah gitu Bang. Kira-kira itu di belakang Danton di sebelah kanan. Iya. Makanya itu kan kemarin saya sarankan dirubah yang periksa kerapian ya. Iya betul. Jadi kan Menghadap Serong. itu karena tidak apa kalau dilihat dari kamera yang di sebelah kanan Danton tidak akan kelihatan. Iya. Makanya dia buat lurus kembali periksa kerapian, tidak pas posisi hadap Serong kanan tadi. Jadi sudah kita lihat kemarin, ya kayaknya sudah cocok lah sudah. Oke deh Bang. Oke Bang, Kan makasih nih atas waktunya bisa apa nih diskusi santai namanya Bang ya. Sambil ya mengingat ngobrol-ngobrol santai sambil mengingat lagi saya juga jadi banyak belajar nih. Jadi ingat lagi oh iya selama pandemi jarang-jarang latihan gitu Bang. Kalau misalkan nanti ada teman-teman masih bertanya lagi ya ditampung saja. Nanti kita ngobrol lagi. Siap Bang, siap. Kita kasih yang sebaik-baiknya supaya biar peserta itu, karena saya bilang tadi ada pandemi ini kan lama, kita pasti banyaklah yang belajar kembali karena nggak mungkin nungguin pandemi sambil PBB terus kan, ya ada yang tetap berlatih. Tapi intinya ini sebagai pembelajaran kita semua, termasuk saya juga belajar kembali. Ya, kalau misalkan nanti ada hal yang kurang, silakan ditanyakan lagi. Intinya kita jangan sampai peserta itu kecewa gitu, materinya nggak jelas. Kalau kurang jelas, silahkan tanyakan sampai banyak kali. Ya, gitu. Siap. Biar ada pembelajaran yang lainnya, bukan hanya sebatas ikut lombanya, tapi apa ditanyakan yang ganjel di hatinya itu, ya nanti ditampung aja lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bang. Nanti ditampung lagi lah. Berarti nggak sampai saat ini aja Bang ya? Mungkin nanti di TM kedua nanti. Ya itu kapan batasan lagi sampai tanggal berapa? Misalkan ada lagi pertanyaan, kita himpun, kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh. Baru kita tutup. Baru pas mau lombanya. Syutingnya baru kita tutup pertanyaan. Iya. Oke Bang Yoga, terima kasih waktunya nih buat kita belajar bareng-bareng, khususnya buat saya dan umumnya buat semuanya gitu Bang. Semoga ya pandemi selesai. Ketika pandemi selesai kita juga udah maksudnya apa ya? Udah punya wawasan lagi nih buat lomba offline, insya Allah. Ya semoga aja bisa silaturahmi kembali dengan rekan-rekan pembaris yang lain. Walaupun ini sambil saya ingatkan, ini saya bukan promosi. Ini memang kesannya kan pandemi seolah-olah sudah berlalu kan, seolah-olah sudah berlalu. Padahal masih ada di sekitaran kita. Pada rekan-rekan yang lain ya kita boleh semangat, kita boleh bahagia karena kita sudah ikut kegiatan, bisa sekolah tatap muka. Tapi ingat, tetap protokol kesehatan diperhatikan. Gitu. Tetap semangat. Intinya jaga kesehatan. Itu saja kan. Kita semua terhindar dari pandemi ini. Mungkin itu saja kan? Ya. Terima kasih. Ya. Barangkali nanti ada bahasa saya kurang bisa dipahami atau mungkin kurang enak didengar, ya mohon maaf lah. Sama Bang, saya juga mohon maaf juga sama Abang kalau misalkan sama Abang sama semua peserta nih kalau misalkan bahasa yang kurang jelas itu juga minta maaf. Makanya kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti dari peserta tetap diwadahi lagi. Ya. Diwadahi lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya Bang. Ya Bang, terima kasih Bang. Iya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pembahasan tentang PBB beserta diskusi santai kita bersama Bang Yoga sudah selesai. Semoga dapat dimengerti, dan kalau misalkan tidak dimengerti kita masih bisa menampung pertanyaan yang akan dijawab oleh juri ya. Untuk materi di luar PBB kita akan bahas nanti di time kedua. Untuk hari ini saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian TM hari ini. Terima kasih kepada Dewan Juri dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara TM kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi CP dan nanti pertanyaan kalian akan dijawab di TM selanjutnya. Saya selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada salah kata. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.